membuat film action tuh kayak kita tuh memang ngapain sih lo cari masalah yang Cari masalah yang rumit tidak gitu ada. loh. Syuting aja udah rumit gitu, apalagi syuting action kan makin gila sebenarnya gitu. Hanya aku bilang di sini ya sebenarnya. Maksudnya kayak aduh aku tuh kerja bareng sama Iko Uwais tapi aku nggak bisa dapetin dia di frame. Benar. Gitu makanya aku ngomong sama dia pokoknya nanti ini gimana caranya nanti di project yang lain posisinya aku harus dapat satu frame sama kamu nih gitu posisinya. Ya udah kita bikin sequel aja ayo. Ini ada fun fact satu ya. Dulu mamahku pernah syuting sama Ibu Lydia Kandau. Oke. Waktu mamahku itu kayak masih SMP apa SMA, tapi jadi adeknya. Iya. Tuh kan. Oke, terus kayak sekarang pas aku syuting sama Ibu Lydia Kandau, aku jadi anaknya. Berarti kayak mungkin emang ada kemiripan struktur itulah ya. Bagus castingnya Mas. Semesta mempertemukan kita. Karena aku nggak punya modal buat ngerjain film action panjang. Iya. Jadi kayak ukuran sistemnya ya bener-bener ukuran sistem yang sangat-sangat nggak ada basic yang bener gitu. Jadi aku hanya bekerja berdasarkan situasi yang aku pahami sehingga posisinya ya tabrak-tabrak aja lah gitu. Nah begitu kemudian aku ketemu sama tim Uwais terus ini loh kalau bikin action paper tuh kayak gini tak gitu posisinya. Aku jadi merasa gila ya ternyata kemarin yang aku lakuin salah semua. Halo Sinekrip, balik lagi bareng gua Arya, host cadangan untuk edisi podcast kali ini. Karena Sinekrip tidak pernah punya host tetap ya. Jadi seperti biasa, gua lagi, tapi gak apa-apa. Karena sekarang adalah episode yang emang gua pengen jadi host. Soalnya gua kedatangan teman-teman dari film yang sangat-sangat menarik. Di akhir tahun lalu gua nontonnya, tapi filmnya bakal tayang bentar lagi ya. Tapi sebelum itu, thank you dulu buat Catch Play yang udah jadi sponsor episode podcast kali ini. Buat yang lain kalau mau boleh komen aja di bawah ya. Tapi thank you Catch Play. Silakan kalian kalau mau nonton film-film berkualitas, streaming, festival, blockbuster apapun ada di Catch Play. Oke deh, tanpa tunggu waktu lagi, kita sebut langsung teman-teman dari Ikatan Darah. Selamat datang Mas Siddhartha Tata dan Livi Jananta. Halo Mas. Halo, bagaimana kabarnya? Dan akhirnya bisa sampai ke sini. Ya, kabarnya capek sih. Capek. Balik Yogyakarta. Wah gila. tapi seru. Seru. Livi gimana Livi? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah baik. Iya benar-benar. Mas Tata dari Jogja ya. Livi dari rumah. Dari rumah. Oke. Beda tipis. Benar, karena Jogja itu rumahnya Mas Tata juga kan. Iya benar. Sama dari rumah betul. Jaraknya kan beda tipis kan. Iya. Akhirnya kedatangan sutradara dan aktor dari film Ikatan Darah yang tahun lalu udah pernah kita tonton dan udah langsung dibahas di Sinekrip ya. Mungkin kalian yang lupa-lupa ingat boleh cek. Tapi itu masih di permukaan reviewnya. Nanti mungkin kita bakal bikin lagi ya review selanjutnya. Tapi gimana nih Ikatan Darah? Gila, Ikatan Darah. Ini bahasa Inggrisnya apa ya Mas? Kalau tahu ada nggak judul bahasa Inggrisnya? Kayaknya enggak sih. Nggak Kayaknya ada. memang tetap Ikatan Darah. Waktu di Fantastic Fest itu Tetap Ikatan Darah. Ikatan Darah. Walaupun tuh Oke. ada banyak orang yang kayak bikin asumsi sendiri gitu. Tapi waktu itu dari kita sama produser tuh sepakat tetap judul internasionalnya tetap Ikatan Darah. Ikatan Darah ya. Oh bagus nih. Tidak berubah. Nggak berubah. Nggak bikin gitu katanya. Iya. Buat yang belum tahu, Ikatan Darah itu salah satu film action Indonesia yang ya udah bisa dibilang agak jarang ya sekarang nonton film action di Indonesia gitu. Dan akhirnya ada lagi sekarang Ikatan Darah. Dan ngelihat animonya kemarin, gue mau nanya dulu nih ke kalian yang nonton juga pas di JAV kan, pasti ya datang, gimana pertama kali diputar di Indonesia di JAV kan? Bener gak sih? Yeah. Itu jadi Indonesian Premier kita. Ya Indonesian Premier kan, kalau di luar di yang Fantastic Fest bener nggak? Ya gimana ngelihat respon teman-teman? Aku jujur itu pertama kalinya aku nonton. Bener-bener Oh gitu. aku belum pernah nonton. Yang di luar, maksudnya Iya. itu nonton pertama full. Kali aku langsung nonton full Ikatan Darah langsung di layar lebar di JAV. Dan aku dan beberapa cast lain yang belum nonton itu kita kayak wah ternyata hasilnya begini ya. Begini tuh dalam artian kita sangat puas dengan apa yang kita kerjakan gitu. Walaupun aku awalnya ada agak worry karena aku takut kayak apakah penampilanku ini bisa merusak ide brilian yang sudah dibuat oleh Mas Siddhartha gitu kan. Cuman ternyata dengan kerjasama yang sangat baik hasilnya tuh seru banget. Aku sebagai pemain, aku bisa ngerasa kayak seru banget yang nonton ini. Apalagi ngeliat respon orang-orang yang ada di sana yang ternyata kayak ya ikut kayak
tegangnya ikutan tegang, Iya, panik iya. ikutan panik, responsif gitu loh penontonnya. Iya. Jadi kayak Betul, makin betul. sebagai salah satu pemain kayak seneng gitu loh. Itu sih. Mantap. Mas Atta gimana? Pertama diputar di Indonesian Premier. Sebenarnya sejujurnya deg-degan banget sih. Iya. Karena hari pertama ya maksudnya kan JAV itu selalu didatengin oleh para Iya. penonton-penonton yang advance ya gitu kan. Terus apalagi di hari kedua tuh lagi mau berdiri tiba-tiba ada Mas Garin di depan. Itu kan kayak langsung aduh. Nonton gak Mas Garin? Nonton dia. Dan dia duduknya paling depan. Duduknya paling depan. Aduh. Maksudnya kan ukuran action dengan gerakan kamera yang cepat Iya. kan kadang-kadang kalau terlalu depan tuh Iya, bikin pusing benar, gitu. benar. Cuman kan ternyata enggak gitu. Mas Garin pas waktu di hari kedua tuh dia sempat ngasih apresiasi dan itu yang jadi Iya. super duper melegakan gitu sebenarnya. Yes. Itu sih. Cuman ya so far maksudnya bicara soal penonton JAV kan apa ya vibes-nya tuh selalu menyenangkan lah. Jadi kayak aduh udah bisa diputar di depan orang-orang di rumah sendiri di Jogja Iya. tuh kayak udah lega banget akhirnya bisa Gila, rilis gila. gitu. Akhirnya pulang kampung. Hanya pulang kampung, hanya pulang kampung. Ikatan Darah. Seru sih emang. Bener tadi kata Livi, itu tipikal film yang kayaknya bisa bikin penonton tuh responsif sih ya. Sangat Hopefully, sangat ya. Cihuy. Bisa gitu lah pokoknya. Nggak nyangka sih kalau aku nggak nyangka. Nggak nyangka. Tiba-tiba di titik-titik tertentu tuh wah teriak bareng, ketawa gitu kayak. Bener. Oke, ini berarti works nih buat Iya, iya. Tapi sorry, sebelumnya kalau di Fantastic Fest gimana Mas? Datang juga ke sana? Enggak, aku enggak enggak. ada. Jadi Tapi aku ada sedikit kisi-kisi gimana Ada. kalau respon orang-orang Jadi di sana? waktu si Ryan produser kita pulang ke sini kan dia juga bawa rekamannya kan, gitu kan. Dan dia memang cerita bahwa sebenarnya kan memang kontennya konten lokal gitu. Tapi bagaimana kemudian sajiannya itu kan sajian yang sangat universal ya, soal Iya. bercandanya, soal keseruannya gitu. Iya. Dan sebenarnya kalau bagi Ryan waktu dia cerita sama kita tuh sesuai ekspektasi gitu. Artinya ketika dia sebagai penonton pertama pada saat sesi offline, ya di titik ketika ini ada satisfyingnya ya orang-orang teriak gitu. iya. Ketika ini memang komedi orang-orang ketawa gitu. Jadi memang ada satu dua hal yang itu sangat Indonesia. Jadi kadang-kadang nggak relate Iya, sama benar, penonton benar. luar gitu. Tapi so far itu sesuai ekspektasi dia katanya untuk memetakan soal penonton di sana gitu. Yes. Gitu sih. Action kan di mata dunia, terutama action Indonesia pasti orang udah paham lah ya. Oh gila nih dari Indonesia lagi gitu. What's next gitu kan. Dan ya seru sih ngelihatnya. Dan gue juga pas nonton kan sebenarnya gue suka Ikatan Darah karena karakternya banyak banget ya dan menarik semua gitu. Dan Livi jadi karakter utama. Ini kalau nggak salah film lu kedua kan sebagai karakter utama di film panjang, bener nggak? Film pertamanya Bonnie ya, Livi. Gimana rasanya langsung film kedua yang ini scale-nya kalau menurut lu lebih gede mana dari film yang dulu? Scale apa ya? Secara produksi, secara karakter. Wow. Waduh. Aku jawab dari kacamata karakternya aja ya. Iya. Aku bisa bilang karakter yang aku peranin di film Ikatan Darah tuh benar-benar upgrade. Oke. Jadi kenapa upgrade? Jadi porsi fighting yang aku mainin itu benar-benar ada eskalasinya, Mas. Ah iya betul Jadi betul. pertama kali ketemu penjahat satu gitu kan. Oke, emosinya di sini. Terus penjahat dua, penjahat sampai akhirnya final gitu kan. Itu semua rasanya beda. Dan itu semua dikerjakan, digerakkan dengan koreografi yang memang sudah dibentuk sedemikian rupa kayak ya berapa bulan sebelum kita akhirnya syuting. Iya. Jadi dari segi porsi, dari segi persiapan, dari segi cerita, ini level up dari film sebelumnya yang aku mainkan. Oke. Dan ya kebetulan di sini juga kan aku berkesempatan bekerja sama dengan sang maestro Siddhartha Kalpa. Apaan maestro? Maestro. Itu di belakang aja. Maestro. Oke, ya sama Mas Tata yang aku memang nonton seriesnya gitu kan, dan itu salah satu wishlist aku gitu kayak bisa nggak ya, maksudnya kapan gitu bekerja sama dengan bapak ini gitu. Ternyata nggak lama kemudian kayak beberapa bulan kemudian aku dapat offering Ikatan Darah, aku langsung kayak emang sutradaranya rencananya siapa? Siddhartha. Oke, gitu kayak aku nggak mikir apa-apa lagi gitu loh. Dan kebetulan memang bekerja sama dengan Wise Team. Jadi kan kayak yang kita tahu jam terbangnya udah di skala luar negeri internasional. Jadi kan berarti kayak oke, akan bekerja dengan cara yang sangat aman dengan persiapan yang sangat matang. Jadi akhirnya aku sebagai aktor nggak ada rasa khawatir yang gimana gitu. Jadi rasa percaya itu udah terbentuk dari awal justru. Cakep sekali sih. Tapi BTW lu ada background bela diri? Aku
mempelajari boxing. Oke. Yes. Secara hobi atau profesional? Hobi sebetulnya, Oke. enggak, kalau profesional Enggak, ya. Aku nggak mau bilang kalau misalnya aku nggak mau orang-orang berasumsi kalau aku profesional di suatu martial arts. Oke. Karena memang enggak. Jadi ya aku ya fleksibel aja. Fleksibel aja. Tapi keseringan gebugin orang kali dia. Jadi Mas Lek nginget di situ. Tapi gimana ngelihat adegan-adegan action yang intens dari yang tadi yang mungkin bereskalasi gitu, kendalanya lu di sini persiapannya lama gak sih latihannya? Persiapannya tuh aku dan para cast lain kurang lebih hampir 3 bulan. Oke. Itu kita hampir tiap hari datang ke base camp di Wise Pictures. Di sana kita latihan koreografi benar-benar bareng-bareng. Jadi misalnya aku ada adegan berantem sama Dini gitu kan. Nah, itu diulang-ulang terus. Kita buat video boardnya per shot. Jadi ketika kita syuting, kalau bicara kendala hampir nggak ada, Mas. Karena yang kita lakukan itu persis seperti apa yang kita latihkan. Iya. Paling kalau misalnya ya kendala-kendala eksternal lah, tiba-tiba hujan atau apa itu kan kita nggak bisa ini. Sisanya ya sesuai berjalan sesuai dengan apa yang sudah dipersiapkan. Yes sih, kelihatan sih ya. Dini itu different sama Ismi ya, BTW. Ya, Ismi udah pernah waktu itu kesini untuk filmnya yang lain. Stripping, dia mau film stripping. Benar. Nah, dan Mas Tata sendiri gimana nih? Sebenarnya kalau ngomongin Mas Tata tuh, gue pertama tahu Mas Tata banget itu dari karyanya dulu pas bikin film pendek Los Jogjakartos kali ya. Itu kayaknya gue pertama tahu. Siapa nih gila bikin film pendek tapi style Quentin Tarantino gitu. Tapi dari situ Mas Tata bikin film-film dan series yang menarik-menarik gitu. Dan entah kenapa selalu gue tonton kayak Hitam. Pertama gue suka banget tuh. Tiba-tiba ada yang bikin zombie gitu kan. Ya quote-unquote zombie lah ya kita anggap gitu kan. Anggap aja gitu ya. Anggap aja gitu lah ya. Tapi ini zombie. Terus ada Mas Tata juga bikin horor waktu maghrib. Terus sampai akhirnya bikin action di series juga ya, Pertaruhan gitu kan. Terus sampai akhirnya ya bikin Ikatan Darah. Dan apakah action itu passion Mas Tata atau agak sih gua yang mana aja bisa gitu atau gimana? Atau emang gua horor sikat gitu? Aku tuh penggemar film genre sebenarnya. Gitu. Cuman kan pas waktu dulu pengen bikin film itu kan pada saat skena perfilman Jogja itu kan lagi memang sangat gaung art house itu kan lagi kencang banget kan gitu kan. Kita tahu lah siapa banyak filmmaker Jogja tuh yang gaya sinemanya seperti itu gitu. Waktu itu pengennya arahnya ke situ. Karena belajarnya kan di 5-6 film di Anginun kan waktu itu kan ada Anginun, ada B Purbanegara, ada Ismail Basbet. Jadi memang figur-figur filmmaker Jogja itu kan betul, waktu itu tuh jadi patron banget gitu lah. Terus habis itu coba bikin kayak gitu. Waktu itu di film kedua yang aku bikin itu Natalan kan. Itu jadi juga itu memang pengen style art house gitu. Tapi ternyata nggak bisa nih bikin kayak gini, kayak nggak bakat, nggak bisa gitu. Dan akhirnya coba nginget-nginget lagi soal film apa yang aku suka dari dulu, lalu soal apa yang memang pengen aku bikin, dan ternyata bikin bunuh-bunuhan tuh menarik ya sebenarnya. Itu ceritanya gitu maksudnya. Dari pengalaman waktu masa SMP SMA gitu ya. Jadi akhirnya kan Los Jogjakarta tuh muncul gitu. Nah dari situ kayak mulai nagih, wah kayaknya bikin ini seru ya. Sampai akhirnya kan Mas Iva sama Mbak Santi Harmen ngajakin di series Tunnel waktu itu. Itu kan juga drama crime kan, tapi ada actionnya tipis-tipis lah gitu. Nah dari situ kemudian udah mulai, wah ternyata menarik banget ya gitu. Cuman memang begitu pandemi udah dapat Hitam, terus waktu itu pengen lagi bikin action, tapi kan ya gimana ya, action itu kan sesuatu yang sangat mahal, tapi juga jaminan penontonnya juga agak lumayan susah. Gambling lah ya. Gambling. Jadi kayak kami tuh punya cerita action tapi jadi nggak bisa buat masuk ke industrinya gitu. Akhirnya kan tawarannya adalah Pak Sunil waktu itu nawarin, kalau kamu mau bikin film mau nggak horor gitu. Nah, horor juga sesuatu yang aku suka juga sebetulnya gitu. Aku juga penggemar film horor. Tapi kan nggak tahu caranya gimana bikin horor ya gitu. Nah, akhirnya
Tapi daripada nggak ada kesempatan, ini kesempatan yang jarang banget ditawarin, masa yang nggak aku ambil gitu Iya. posisinya. Terus ya udah, waktu itu aku coba ngambil dan ternyata membuat horor seru banget Yes. gitu. Akhirnya ketagihan tuh bikin horor tuh, Iya. bikin sampai kemudian udah mulai agak sedikit ya karena terlalu rutin kali ya bikin horor. Waktu itu ada waktu maghrib malam mencabut nyawa, Sakatul Maut dan Maut, sebagainya. Jadi kayak iya. udah langsung mentok aja tuh kayak aduh kalau mau eksplorasi lagi tuh kayaknya udah agak susah nih gitu. Iya. Sampai akhirnya kayaknya action lagi deh. Betul. Ya akhirnya di pertaruhan lah kemudian Iya. aku bisa mengeksplorasi banyak hal soal action Iya, gitu. iya, Akhirnya ketemu sama si Rama dari timnya Wise ya. Terus ditemuin lah tuh sama Bang Iko dan akhirnya ya, Oke, dari situ ya. Dari situ. Berarti ya. mm-mm. Rama tuh BTW yang jadi macan ya? Iya. Macan. Bener gak? Macan. Iya, ya waduh Macan. kacau men. itu dia jadi macan tuh. Kacau ya orangnya. Iya kacau itu. Kacau emang dia. Gawat sih itu gawat. Gawat sih. Gawat. Beneran gawat ya orangnya? Enggak. Ya aslinya baik. Aslinya baik. Di film kan juga terlihat baik sebenarnya kan. Sangat Sopan, baik, iya. santun gitu. Iya makan ya biasa aja. Biasa aja. Gak ada yang aneh kok soal macan sebenarnya. Iya, iya. betul. Dan kalau nggak salah kan Mas Tata juga bentar lagi bakal punya action baru juga kan yang nanti diproduserin Kimo ya. Ya. Jadi emang ini petnya kayaknya udah sesuai Iya. yang diinginkan ya. Ya, Sesuai, betul. sesuai. Tapi kalau ngomongin action gitu di Indonesia sebenarnya problem paling gedenya gimana sih Mas ngebungkus film action gitu? Karena kan ya itu sedikit banget sutradara yang mau ngambil resiko, aduh bikin film action gitu. Maksudnya yang kita tahu pun pasti yang emang udah punya niche-nya di situ kayak Timo misalkan, dia bisa lah, gue mau gitu kesini gitu. Tapi kayaknya yang lain nggak ada lagi dah. Yang gue tahu ya, maksudnya yang gue lihat secara garis besar dalam 5 tahun terakhir gitu, Mas Tata itu salah satunya lah gitu. Sebenarnya tuh kalau ngomongin mungkin selain selain beberapa director yang sudah dikenal membuat film action itu, sebenarnya yang aku tahu tuh ada beberapa yang sebenarnya juga punya keinginan untuk bikin action juga. Tapi kan memang action itu kan sesuatu yang sangat, satu memang ya karena mungkin marketnya niche ya kalau di Iya. Indonesia gitu. Terus yang kedua juga dari 10 produser tuh belum tentu ada satu yang mau sebenarnya Iya, gitu. Jadi iya. emang karena itu kan ya satu lah soal budgetnya tuh pasti akan Iya. bener-bener budget yang enggak kecil gitu loh, Kecil, jadi gede iya. banget gitu posisinya. Iya. Jadi sebenarnya justru memang ya ketemu sama produser yang mau untuk memberikan investasi buat bikin film action untuk kebutuhan bioskop itu sebenarnya itu orang gila menurut gue. Karena Iya. ukurannya tuh bener-bener ukuran Iya. yang nggak tahu lah itu algoritma variabel duit itu bisa ketemu dari mana tuh, itu agak jadi Iya. absurd aja sebenarnya gitu. Iya, Mungkin kalau iya, misalnya bicara soal ya Indonesia kan genre-nya udah tahu lah bagaimana pas selera penonton seperti apa. Iya. Tapi begitu action tuh kan pertaruhannya gede banget gitu kan. Iya, Nah, iya. jadi itu yang mungkin jadi membuat orang-orang agak berpikir 3 sampai 4 kali untuk membuat action gitu. Iya. Walaupun sebenarnya juga action itu kan memang bukan sesuatu yang mudah, Iya. sangat-sangat tidak mudah ya. Dan ya mungkin karena itu ya faktor-faktor itu jadi Iya. membuat kayak mending bikin yang Iya sih ya. rasional aja gitu. Ya kan? Secara Yang- produksi berdarah-darah kali ya. Karena membuat film action tuh kayak kita tuh memang ngapain sih lo cari masalah yang Cari masalah yang rumit tidak gitu ada. loh. Syuting aja udah rumit gitu, apalagi syuting action kan makin gila sebenarnya gitu masalahnya. Serumit itu kah syutingnya? Livi? Jujur Coba, ya. jujur Nggak, aja. Ini Nggak fun apa-apa. fact. Jujur dong, jujur dong. Ini benar, ini fun fact Jujur yang aja. mungkin semua case akan bilang hal yang sama. Nah. Kita tuh syuting sangat proper banget. Kan? Nih ya, makanya aku bilang kenapa aku tadi Testimoni sebut nih, langsung. Siddhartha Tata. Iya. Karena memang dia dan timnya Mas Tata itu aku nggak ngerti ya, dia punya schedule sangat baik. Nah. Jadi semuanya tuh pas. Kita Iya, syuting iya. waktunya pas, istirahatnya pas. Semua udah disiapin dari jauh-jauh hari. Jadi kalau misalnya orang pikir ini adalah film action, bisa dibilang berapa persen actionnya Mas? 70 Kayaknya 70. 70% lah ya. Heeh. Mungkin orang pikir orang kerjainnya tuh babak belur, capek-capek, bengkak segala macam. Enggak. Iya, Kita tuh fun banget, seru Iya, banget, santai banget. Ah. Kita tuh bisa hampir tiap hari pulangnya tuh sebelum maghrib udah di Oh hotel. gila, seneng nih gue nih kerja kayak gini. Kecuali kebutuhan syutingnya malam ya. Oh iya jelas. Jadi kita tuh bener-bener yang kayak kita tuh bisa hampir kayak ini malam ini atau besok kita makan di mana. Jadi fokusnya tuh oke, kita tahu tanggung jawab kita harus syuting in karakter dan lain-lain. Tapi misalnya kita lagi break atau apa, kita bisa ngobrol kayak makan apa lagi ya gitu. Jadi bukan yang kayak aduh gila capek banget. Enggak ada. Itu semua kayak bener-bener, makanya aku juga kayak ada kayak ada magic gitu dari
judul Ikatan Darah ini. Rasanya begitu. Sangat seru. Gue percaya sih soalnya waktu beberapa tahun lalu kayaknya waktu itu Ikatan Darah masih syuting deh. Gue sama beberapa teman nanya Ismi mana? Ada dia lagi syuting. Terus ditelepon kayak nggak syuting karena lagi pedikur, manicure yang bener ya. Oh iya gitu. Lagi spa sama gue itu. Oh iya lagi spa iya. Itu katanya lagi syuting, dia bilang lagi syuting Ikatan Darah. Banyak kan sutradaranya berdarah-darah. Namanya pedikur. Oke. Saudara. Kamu abisnya diajak nggak mau sih Mas? Saudaranya jangan-jangan ini loh pada kemana ya ini ya berarti itu bukti kan sebenarnya ya bagaimana cara memanage ya, semua bisa lah ya kalau syuting genre apapun gitu. Orang-orang udah pada jiper biasanya lihat action tuh. Bener sih, setuju tadi. Banyak yang ngira action tuh kayak wah gila. Ya tapi memang ukuran persiapannya juga sih. Pasti itu ya. yang stres banget sebenarnya lebih ke situ. Kayak Berapa lama Mas pre-nya sebelum total kita 35 hari syuting days. Tapi sebelum itu persiapannya Persiapannya kita hampir setengah tahun. setengah Setengah tahun. Itu setelah naskah udah semi-lock ya gitu. Iya. Jadi di situ kita udah selama setengah tahun tuh aku udah sama production designerku udah hunting lokasi, udah ini, terus kita mulai memetakan banyak hal soal bagaimana mendesain film ini, lokasi, karakter, artistik segala macam. Nah, itu tuh yang jadi sangat stres gitu. Iya. Terutama soal bagaimana kemudian kita itu mendesain shot sebenarnya. Nah, iya. Action itu kan memang yang paling tricky dan rumit kan soal desain shotnya kan, Iya. gitu kan. Shotnya kan nggak boleh sesuatu yang hanya standar gitu. Nah, Kita harus punya eksplorasi soal itu, dan tiap kali aku bikin kan aku selalu pengen punya satu eksplorasi lebih soal mengemas semua kebutuhan misalnya suspense atau fightingnya juga mungkin kayak gitu. Jadi itu yang jadi sangat-sangat ribet dan rumit banget. Tapi begitu kemudian itu terjadi, jadi kita memang berdarah-darah di awal, tapi begitu kemudian kita syuting semua jadi tersistem dengan baik sebenarnya. Iya. Itu yang jadi Betul. jadi menyenangkan banget. Jadi kita punya jam kerja yang sehat, kita punya sistem yang sangat proper. Jadi semuanya itu benar-benar ya ini kayak mereka liburan. Persiapannya ya yang penting ya, persiapannya yang penting harus matang. Makasih ya Mas ya. Ya. Ditunggu syutingan selanjutnya ya. Iya Mas Ota ya. Maksudnya gitu ya. Syutingan selanjutnya ya. Menarik. Tapi kalau ngomongin Ikatan Darah secara cerita gitu ya, ini yang nulis Mas Tata? Ya, Berarti. aku sama Rifki Ardisa. Oke, menarik juga ya ngomongin Ikatan Darah, keluarga gitu kan. Maksudnya kita tahu film action pasti skupnya selalu kecil lah. Maksudnya yang dibikin di Indonesia ya mostly gitu, ngomongin soal keluarga. Dan ini kenapa mau bikin cerita ini gitu? Basisnya dari mana gitu? Apa emang ada yang pengen disampaikan gitu? Kita tanpa spoiler ya. Ya. Yang pertama sebenarnya di Jogja itu tuh aku punya satu tim development namanya Pinakawan gitu. Oke. Nah, Pinakawan tuh ada 4 orang. Jadi ada aku, ada Ahmad Fisdi Anggoro, editor dia. Iya. Dia editornya Gadis Kretek dan segala macam lah gitu. Terus ada Sani Paputungan, penulis yang sering jalan sama kita juga, sama Fajar Marta Santosa. Oke. Nah, kita berempat tuh emang selalu punya perpustakaan cerita yang sampai hari itu ada banyak cerita yang kita sudah olah gitu posisinya. Yeah. Dan kenapa ini keluarga? Satu karena memang kita tuh selalu punya kita tuh punya pengalaman empiris masing-masing soal hal-hal yang agak lumayan prematur dalam konteks keluarga. Jadi ada banyak hal yang muncul dan dari keseharian kita sebenarnya. Itu yang akhirnya kenapa kemudian kalau misalnya mungkin kamu lihat karya-karyaku tuh beberapa akan selalu banyak ngomongin soal keluarga gitu. Karena itu jadi nggak tahu core yang kita pegang aja tuh dari dulu gitu. Terus yang kedua sebenarnya tuh aku berangkat dari isu sosial yang ada di Indonesia karena itu hubungannya dekat banget sama situasi yang aku alami. Maksudnya ya aku nggak akan spoiler tapi aku akan cerita bahwa pada saat aku syuting satu film itu pernah ada satu orang temanku tiba-tiba aku dapat kabar temanku bunuh diri. Oke. Gara-gara terlibat judol gitu. Iya. Dan itu adalah berita kesekian kalinya setelah 2 yang lain gitu loh. Oke. Jadi kenapa ya tren itu tuh tiba-tiba menjadi tren yang cukup jadi beruntun banget kejadian kayak gitu-gitunya. Nah itu yang jadi kayak bikin aku tuh
kayaknya kita nggak tahu deh, kita harus coba menyuarakan ini aja gitu, bahwa memang itu situasinya memang orang banyak yang kemudian terbuai sama situasi yang awalnya itu terlihat menggiurkan bisa menjadi solusi dari masalah gitu, tapi padahal ternyata ketika kemudian itu tercipta gitu, itu jadi resiko yang harus dia terima tuh bener-bener seserem itu sebenarnya gitu. Nah ya ini kan karena ngomongin soal hal kecil kayak gitu ya, itu yang kemudian jadi kita coba untuk merangkai sesuatu yang dekat banget, tapi ya ini aku pengen menyuarakan soal kegelisahan soal ini aja sih gitu. Iya. Berarti emang ada peristiwa yang mempengaruhi ya. Ya benar. Emang lagi banyak sih yang kayak gitu ya. Kenapa ya? Gue juga bingung. Bahaya banget sih emang. Bahaya banget. Itu dan ya itu yang ngomongin bundir tuh udah ada beberapa orang, tapi di belakang itu kan ada banyak yang punya masalah yang sama sebenarnya gitu. Betul. Bukan Livi tapi ya yang jodoh di film ini. Tapi saudaranya. Dia mah baik. Bangor doang. Bangor. Sama dong. Karakter. Karakter. Tapi tema keluarga buat Livi sendiri gimana? Nge-treatment karakternya, karena lu kan di sini adalah anaknya Lydia Kandou dan punya saudara Derby. Iya benar. Aku kayak wah, ini akan berkawan main dengan seorang legendaris Lydia Kandou dan juga Derby Romero. Tapi sama match loh, Lydia Kandou terus anaknya ada Livi gitu. Loh. Serius. Ini ada fun fact satu ya. Dulu mamahku pernah syuting sama ibu Lydia Kandou. Oke. Waktu mamahku itu kayak masih SMP apa SMA, tapi jadi adiknya. Iya. Tuh kan. Oke, terus kayak sekarang pas aku syuting sama ibu Lydia Kandou, aku jadi anaknya. Berarti kayak mungkin emang ada kemiripan struktur itulah ya. Bagus castingnya Mas. Semesta mempertemukan kita. Oke, anyway. Jadi awalnya tuh aku ngerasa ada ngerasa gap gini loh buat diri aku sendiri sebenarnya. Karena aku pikir aku kan baru gitu kan. Aku baru, terus melihat aku harus bekerja sama dengan orang-orang yang sudah sangat berpengalaman, jam terbangnya udah sangat tinggi banget. Apakah lagi-lagi nih insecurities aku kayak apakah saya mampu untuk mengimbangi mereka gitu kan. Ternyata mereka orangnya sangat friendly, sangat welcome. Justru kalau bicara tentang keluarga, bagaimana cara aku menempatkan diri di dalam keluarga yang ada di dalam film itu, mereka membentuk itu bahkan sebelum proses syuting dilakukan. Oke. Jadi benar-benar pendekatannya, cara ngobrol kayak misal Kak Derby ke aku, terus Ibu Lydia Kandou ke aku, mereka tuh nggak ngasih gap kayak ya kita jadi misal kita jadi kakak atau adik di pas tek doang ya, atau kayak kita jadi ibu sama anak pas tek doang ya, enggak. Jadi pas kita baru ketemu pun dia langsung menempatkan diri kayak misal sama Ibu Lydia Kandou, sini sama ibu gitu kan. Terus misal sama Kak Derby, apaan sih lo, kayak udah dicengin gimana sih abang ke adik gitu. Jadi aku akhirnya ngerasa kayak oke, memang ternyata mereka tidak seperti atau buruknya pikiranku pikirkan gitu. Ternyata mereka sangat baik, mereka sangat welcome, dan itu akhirnya membantu aku untuk mendalami karakter Mega dan melihat mereka sebagai keluarga. Effortless ya, langsung ke seperti keluarga aja ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kayaknya di sini juga kita akan lihat Derby beneran tatonya nggak dihapus ya. Kayak di film sebelumnya Derby itu anak baik. Dia tuh kan kayak kebiasaan karena selalu cover tato kan gitu. Terus dia bilang, "Tak, ini berarti gue di cover semuanya." Enggak usah. Iya. Serius lu? Iya. Oke. Dia ikut banget tuh. Ini juga soal karakter ya. Balik lagi gue lihat Ikatan Darah ini punya karakter-karakter yang unik gitu, banyak berlapis dan ya macam-macam gitu ya, entah itu dari looks-nya, entah itu dari personality-nya, kayak tadi kita sempat singgung sedikit ya soal karakter macan gitu. Itu gimana sih idenya nyari karakter kayak gitu? Gue penasaran gitu. Apakah lu nonton banyak anime gitu atau apa gitu dengan karakter-karakter yang unik gitu? Sebenarnya kalau dari geng Penakawan tadi itu yang paling anime freak itu si Sandi Paputungan. Wah, dia tuh bener-bener kalau udah ngomongin segala produk yang berbau Jepang tuh udah dari A sampai Z plus tuh dia udah sangat menguasai gitu. Jadi dia tuh sering banyak banget ngasih referensi ke aku. Kemudian aku harus nonton ini deh. Gitu. Jadi kita jadi kayak nonton tuh langsung emang Jepang tuh kan memang gila gitu. Nah, terus juga memang sebenarnya di luar itu tuh ya karena mungkin soal pergaulan gitu. Aku di Jogja aku bermain dengan siapapun gitu. Maksudnya kayak mungkin kalau ngomongin Los Yogyakarta itu kan itu kan sebenarnya
lingkaran pergaulanku tuh di Iya. hal itu gitu. Jadi aku tahu banget bagaimana kemudian karakter-karakter yang kayak gitu-gitu tuh ada di dunia nyata sebenarnya. Nah ini jadi kayak wah enak banget ya. Gimana kalau kemudian kita coba memodifikasi gaya-gaya manga yang kita terapin tapi Indonesia. Gitu. Dan dari situ kemudian kita coba ngukur tuh gitu. Nah awalnya dari naskah yang memang sudah kita rencanakan dengan yang sangat well planned banget tuh Macan sebenarnya Iya, gitu. Jadi sisanya tuh kemudian kita bikin memang oke ini jadi sesuatu yang memang tipikal. Iya, gitu. iya. Tapi begitu kemudian masuklah si orang-orang itu, Iya. ada si Teuku Rifnu, si Adul, si Agra gitu, Iya. sampai si Rames kemudian langsung mereka tuh begitu ngelihat karakternya Macan kayak kayaknya kita harus unik deh. Jadi mereka langsung presentasi kan gitu kan. Oke, setuju kasih kita gitu kan. Akhirnya terus jadi mereka setelah kita pertemuan pertama waktu big reading gitu posisinya ya aku ngejelasin semua konsep desain apa yang pengen aku bikin gitu untuk memberikan mereka pondasi fundamental soal karakter gitu. Nah, habis itu kan itu jadi kayak PR-nya mereka masing-masing untuk mencari termasuk Livi juga. Sampai akhirnya begitu di pertemuan berikutnya tuh mereka tuh datang sudah membawa ide-ide soal ini gimana kalau karakternya si Boris kayak gini nih, gimana kalau karakternya si Primbon kayak gini. Jadi mereka sudah langsung membuat penawaran-penawaran presentasi dengan segala macam hal yang biar kita juga punya nyawa yang keren gitu. Nah itu jadi sesuatu yang langsung wah ini jadi menarik banget gitu loh karena kayak yang bersambut kan jadinya kan jadi akhirnya proses kolaborasinya jadi menarik banget gitu karena dari karakter yang mereka tawarkan, dari porsi yang aku tawarkan juga kita bertemu di situ yang kemudian akhirnya hubungannya sama kostumnya, sama senjatanya, sama semua aspek soal karakter jadi menarik banget gitu. Termasuk bagaimana kemudian aku mengelola entry point mereka sebagai karakter, bagaimana kemunculan mereka harus nge-hook ke penonton. Nah, itu jadi semakin membuat komplit semua desain yang memang kita punya gitu. Jadi kalau ngomongin dan aku kan paling suka banget ya. Aku paling suka banget untuk eksplorasi penjahat. Karakter penjahat tuh karakter yang nggak tahu ya. Aku tuh kenapa selalu suka gitu loh. Karena memang nggak tahu dunia aku mungkin penuh dengan penjahat kali. Penuh penjahat ya. Jadi kayak ini penjahat satu persatu nih harus yang aku kenal dulu. Tapi kamunya baik kan Mas? Akunya baik. Oh iya, oke. Aku penjahat. Nah teman-temanku yang penjahat itu yang aku eksplorasi ini buat filmnya buat kamu nih, filmnya buat kamu. Gitu sebenarnya. Ya akhirnya karakter-karakter itu muncul gitu. Itu ide dari mana Primbon harus jadi pastor? Itu idenya justru malah dari Adul sama Rifnu gitu posisinya. Gitu ya. Jadi asalnya nggak mau gitu ya. Asalnya, makanya aku bilang asalnya memang tipikal. Ini memang kayak ketua gangster aja awalnya gitu kan, ketua gangster. Cuman kita memang lagi cari bentuknya. Tiba-tiba si Teuku Rifnu bersabda gitu kan, ngobrol, dia presentasi langsung oke, ini menarik banget. Aku ngomong sama produser kan, karena mungkin memang sebenarnya ini jadi sesuatu yang sangat sensitif ya sebenarnya mungkin gitu. Tapi ternyata nggak juga gitu posisinya, karena kita ada lingkup yang ini. Gitu. Jadi begitu aku presentasi sama produser gitu, yang ini sebenarnya situasinya kayak gini nih, dia bikin kayak gini, dan ini menarik banget. Terus aku ceritain tuh soal nanti bagaimana dia akan membaca ayat apa segala macam, dan ini memang kita kalau ngomongin soal realitas hari ini di Indonesia banyak banget memang pendeta sesat gitu. Yang semua tuh serba satu memakai kacamata kuda aja, jadi satu perspektif, dan itu banyak banget kok orang-orang yang seperti itu gitu. Produserku makan kan. Oke, gitu kan. Ya, akhirnya kita bikin lah. Itulah. Filmmaker yang jago itu harus bisa melobi produser. Nggak ngakalin ya, tapi ini lebih ke gimana caranya kan? Pitching itu harus masuk. Menarik. Ngomongin entry point tiap karakter juga menarik tuh ya. Maksudnya emang hal yang gue ingat juga pas nonton ini kan beberapa kemunculan pertama gitu ya. Selain Macan yang tentu ikonik gitu kan, kemunculan Teuku Rifnu juga pertama udah kayak Don Lee kalau di Korea gitu. Langsung mukul tembok kan, gue kaget lah anjir nih. Gue pikir bercanda dia gini gitu kan. Maksudnya dengan kemunculan pertama tuh ngasih impresi yang kuat aja gitu penonton, dan ya itu kayaknya penting sih di film action bener. Kalau nggak gitu kayaknya biasa aja gitu ya. Betul. Dan kalau ngomongin karakter Livi, gue penasaran apakah karakter Mega ini dekat dengan kehidupanmu atau sebenarnya lu berubah menjadi orang lain aja? Sebenarnya kalau kemiripannya gak banyak sih. Gak banyak. Justru cuman waktu itu sempat ngobrol sama Mas Tata kan. Terus kata dia,
pokoknya Mega ini Taurus. Dia bilang gitu. Gimana coba gue kalau zodiak gue nggak paham nih. Gitu Kebetulan gue Taurus. Terus gue Oke. kayak oh ya udah Oke. berarti gue melihat Mega ini sebagaimana gue merepresentasikan si Taurus, Taurus, gitu kan. oke. Cuman memang di apa namanya dikombinasikan dengan latar belakang yang udah dibentuk sama Mas Ata tentang si Mega ini. Iya iya. Dan akhirnya secara garis besar kayak gue lihat Mega ini adalah orang yang keras kepala. Betul. Karena betul. ya dia harus jadi atlet, maksa jadi atlet sementara Iya. dia tahu kalau ini spoiler nggak sih? Nggak apa-apa. Sementara Ada dia di- tahu kalau keluarga ini struggle gitu Iya, loh, iya. masalah keuangan. Jadi ada hal-hal yang kayak dia kayak nggak gue maunya A ya harus A gitu loh. Iya. Hal-hal yang kayak gitu yang aku rasa mirip sama Mega dari aku. Tapi nggak yang segitunya sih. Cuman Iya. banyak hal juga yang aku pelajari dari Mega ini sih. Iya, Kayak iya. dia disiplin, jadi atlet dan Oke. sebagainya. Iya. Jadi masih aman lah ya kalau pengen berteman dengan Vivi. Nggak kan sampai ditonjok. Enggak, itu cuma film saya kayak gitu. Dia lemah lembut ya kan Mas ya? Kan kita sama-sama Taurus. Oh iya benar. Oh, Kita kan ini Taurus ya. sama-sama Taurus. Iya. Oke. proyek Taurus ini Mas. Taurus. Terus kan nanti di filmnya juga Mega bakal karakter Mega akan ada kayak tag team gitu ya sama karakternya Dini. Ada 2 sequence lah mereka akan melibatkan tag team gitu ya. Itu gimana tuh? Gue penasaran ngedesain. Maksudnya menurut gue itu tag team yang sangat menarik. Yang satu tag team yang sama-sama jago, yang satu tag team sama orang yang ya nggak jago-jago amat gitu ya. Terus dari lu Livi gimana? Lu tag team sama Ismi gimana tuh? Ismi kan kalau nggak salah emang atlet bener ya? Oh Bener iya nggak sih? jelas. Dia tuh memang atlet silat kan. Iya, Terus makanya. dia punya beberapa basic martial arts lain gitu. Jadi dia tuh sangat fleksibel orangnya. Oke. Ketika gue latihan sama dia tuh bukan tipe orang yang kayak aduh lu bisa yang bener gak sih? Enggak, dia gak kayak gitu. Iya. Dia lebih kayak coba mungkin kamu nanti geraknya gak usah terlalu cepet atau gimana. Jadi dia ngasih taunya enak. Kayak misalnya jadi pas berantem tuh kita bisa dibilang sangat sedikit lah hal-hal yang cedera tuh hampir gak ada gitu. Iya. Dan ketika kan ada beberapa scene berantem lah ya yang barengan sama dia gitu. Dan itu semua berjalan dengan baik, dengan Iya. seru gitu Iya, loh yang iya. aku rasain. Dan akhirnya ya mungkin dengan Mas sudah nonton Iya. gimana hasilnya seru kan. Iya itu Ismi mentor ya. Jadi Iya, dikit-dikit ya. kurang lebih Iya. betul. Tapi mereka kawin banget sih. Iya, Ismi sama Liv itu Gimana tuh kepikiran banget ini Ismi sama ini emang dari awal kepikiran gitu? enggak, kalau Livi. dari awal justru memang kita ada proses casting waktu itu. Jadi waktu itu kan ya karena memang waktu aku kerja sama kita coba menyikapi proyek ini seperti apa. Jadi kayak aku punya pandangan sendiri, Bang Iko tuh punya pandangan sendiri sebenarnya gitu. Walaupun kan sebenarnya kan yang kita butuhin itu action, tapi kan aku juga pasti selalu punya concern soal how to tell the storytelling tuh harus dengan cara yang baik dan harus ada orang yang sangat proper untuk yang ngomongin bagaimanapun juga kan drama adalah core cerita Iya, kita gitu. betul, Jadi itu harus betul. penting buat kemudian aku mengelola itu juga gitu. Tapi ternyata kan aku juga nggak bisa menyepelekan soal fightingnya juga sebenarnya, karena fighting juga jadi hal yang paling fundamental di karakter kan gitu kan. Jadi waktu itu dari proses tuh kayak rumit banget nyari siapa yang cocok gitu posisinya. Sampai akhirnya Bang Iko langsung ngomongin soal udah deh percaya sama aku aja tak, kita coba cek si Livi, kita coba cek si Ismi gitu posisinya. Iya. Mari kita kemudian kelola mereka, nanti kita casting aja, mereka bikin berantem apa soal drama apa segala macam gitu. Iya. Dari situ begitu kemudian mereka mulai memperagakan beberapa koreo yang sama dipandu sama teman-teman tim Wise, terus video dikasih ke aku Kak. Oke, ini mereka luar biasa banget gitu. Terus begitu kemudian kita reading apa segala macam ya ternyata mereka tuh paket komplit. Ya, Nah itu yang jadi enak banget gitu loh. Maksudnya kayak bagaimana kemudian ngedirect mereka dengan memberikan ruang eksplorasi karakter, dan kemudian bagaimana kita ngomongin soal mereka kan tambeng banget ya soal tiba-tiba Ismi lagi berantem nonjok kamera buak gitu, tangannya bengkak dikompres, saya fighting. Gila. Dia jatuh berangkat kayak gitu tuh, jadi bener-bener sangat mempermudah kita untuk kemudian jadi Ngeri bener-bener ini bisa gua. fokus. Ngeri gua. Oke. menyenangkan sih. Jadi melihat sesuatu yang kayak jadi ngeblend dan kawin untuk jadi satu paket untuk action tuh, jadi kita tuh kayak ngeliat orang nari tapi menyenangkan banget lah gitu. Lihatnya, gitu. Iya, jarang banget soalnya film action yang maksudnya melibatkan karakter utama cewek gitu, utama dan ada tandemnya juga gitu kan, cewek lagi gitu. Ya itu seru banget sih, makanya ada di sini tuh kayak ya
refreshing asik. Refreshing. Dan ngomongin koreo gitu ya. Ini kan Wise Team koreonya, terus ngedesain koreo ini kayaknya tiap sequence ada aja gitu ya yang yang aneh-aneh gitu ya dari Wise. dari senjata itu gimana tuh, maksudnya apakah ada ke bawah-bawah gue harus pakai alat pemotong rumput gitu. Itu emang udah cita-cita pengen pakai senjata-senjata yang aneh gitu. Udah. Dimasukin di ini. Kalau kayak alat pemotong rumput tuh sudah sejak awal sudah tertulis gitu. Wah, Jadi kita udah pengen banget ngebayangin karena kan soal memori auditif sama visual tuh kan ngomongin mesin pemotong rumput dengan suara yang kayak gergaji mesin itu kan sesuatu yang selalu meneror kan sebenarnya kan. Jadi memang dari awal tuh kayak udah harus ke desain ininya gitu. Pengen ada banget sesuatu yang kayak gitu. Jadi biar nanti juga di ruang bioskop tuh kita kan bisa memainkan uangnya gitu. Itu tuh jadi akan membuat ketegangannya makin intens gitu. Nah, cuman yang memang menarik tuh kerja bareng sama Wise Team ini kayak aku menemukan bener-bener satu standar sistem baru buat bikin film action. Karena waktu aku ngerjain pertaruhan tuh kan sebenarnya memang karena aku nggak punya modal buat ngerjain film action panjang. Jadi kayak ukuran sistemnya ya bener-bener ukuran sistem yang sangat-sangat nggak ada basic yang bener gitu. Jadi aku hanya bekerja berdasarkan situasi yang aku pahami, sehingga posisinya ya tabrak aja lah gitu. Begitu kemudian aku ketemu sama tim Wise, terus ini loh kalau bikin action paper tuh kayak gini tak gitu posisinya. Aku jadi merasa gila ya, ternyata kemarin yang aku lakuin salah semua. Tapi kan akhirnya ya jadi kayak menemukan ternyata sistem membuat action yang benar kayak gini, tidak mengurangi kualitas pemain, memaksimalkan energi, memberikan sesuatu yang jadi bisa ke enhance atau apa yang mau gerakan yang mau dipraktekin tanpa mengurangi semua esensi itu bisa dapat banget gitu. Itu yang menarik sih. Ini gue sebenarnya nggak akan spoiler ya, tapi apakah ini didesain sebagai film yang akan berlanjut melihat endingnya begitu? Ini gue ini aja teasing aja. Kalian nonton sendiri nanti maksudnya apa? Silakan dijawab. Kalau ngomongin, karena gue nungguin sih kalau emang beneran. Iya. Aku juga nungguin. Aku juga nungguin. Makanya bisanya kayak gitu. Kasihan yang nggak bisa nungguin Ismi contohnya. Offside nih. Tapi emang kadang-kadang orang teman-teman deket, maksudnya teman-teman yang pernah main tuh selalu kalau main sama Tata mah pasti selalu jadi almarhum gitu. Cuman ya dari awal kenapa kemudian endingnya kayak gitu? Apa udah didesain dari awal atau emang sudah ini aja? Sebenarnya emang sudah didesain gitu, tapi memang nanti nunggu waktu yang tepat kapan ini akan dimulai sebenarnya gitu. Tapi kalau ngomongin memang desainnya akan seperti apa, sebenarnya udah kebayang dari awal. Gitu. Kan jadi sebuah universe lah ya. Tapi itu sebenarnya juga jadi salah satu hal yang hanya aku bilang di sini ya sebenarnya. Maksudnya kayak aku tuh kerja bareng sama Iko Wise tapi aku nggak bisa dapetin dia di frame. Benar. Gitu, makanya aku ngomong sama dia pokoknya nanti ini gimana caranya nanti di project yang lain posisinya aku harus dapat satu frame sama kamu nih gitu posisinya. Ya udah kita bikin sequelnya, ayo. Gitu. Setuju. Iya nih gue penasaran nih kalau Iko Wise direct Mas Tata ya. Nggak spoiler kok. Tenang aja guys. Gua mau ngobrolin lebih mundur lagi, lebih luas lagi gitu, ngomongin film Indonesia. Ngelihat action sekarang udah ada Mas Tata gitu kan, horor mah udah pasti lah ya, selalu ada. Drama sekarang juga lagi banyak gitu yang oke. Dan gue pengen tahu aja sih menurut kalian berdua gitu yang emang udah ngerjain film action, dan Livi juga yang udah bikin memintangi film action, 2 film action malahan kan ya bisa dibilang gitu. Gimana nih ngelihat perfilman Indonesia sekarang dengan genre yang banyak ini, sebenarnya sinyal yang oke atau menurut kalian punya pandangan lain gitu melihat banyaknya film-film sekarang? Penontonnya kan udah banyak sekarang film Indonesia, bener nggak sih? Udah belasan juta loh, ada satu film bisa belasan juta loh, gila ya kan? Iya sebenarnya ya. Iya nggak apa-apa. Sebenarnya aku ya selain sebagai pelaku
yang Iya. bermain di film, tapi kan aku juga penonton ya. Iya. Jadinya lebih seru gitu karena kita Iya, akhirnya iya. punya banyak pilihan untuk ditonton gitu. Iya. Pun juga sebagai aktornya akhirnya juga kayak punya banyak kesempatan justru untuk bermain. Kayak aku kemarin 2 kali main film action, jadinya aku kayak berharap semoga ada kesempatan untuk bermain film di luar action. Oke. Karena sebagai penonton pun aku melihat semuanya itu bukan hanya banyak pilihan aja, tapi kualitasnya juga semakin baik gitu. Iya. Jadi kita nonton bisa benar-benar ngerasain tujuan utama film itu dibuat, yaitu keseruan dan kesenangan, hiburan. Iya. Hiburannya akhirnya benar-benar sampai hampir di semua genre film yang ada yang aku tonton gitu loh. Jadi ya dengan keadaan yang sekarang adalah suatu kemajuan yang sangat baik sih dari kacamata aku ya, menurut aku gitu. Tapi Livi emang pengen main film apa? Pengen ngetes apa? Genre apa? Misalkan gitu kalau nggak izin lagi. Impiannya? Drama, horor, religi, Oke. romance, semuanya. Oke. Religi tuh ingat garis bawahi. Jualan banget jago ya. Jago deh Mas. Oke, tapi intinya tidak terbatas di action lah Oh ya. iya, betul. Iya benar. Kalau Mas Tata gimana melihat fenomena film Indonesia makin banyak yang nonton, tapi ya begitu. Senang banget, Iya. Maksudnya sekarang tuh ya kita tuh sudah menjadi tuan rumah di negara sendiri ya kayaknya Iya, ya. iya. Karena ukurannya kayak Jumbo juga udah Iya. pecahin rekor, agak lain juga Iya. gitu. Terus disambung dengan beberapa genre yang lain yang di April ini tuh kan banyak banget ya film-film bagus dan keren gitu. Dan persaingannya jadi semakin ketat, Iya. tapi itu jadi sangat positif banget gitu loh. Nah aku cuman memang berharap bahwa kalau kemudian ngomongin spesifik soal action tuh jangan sampai putus aja sih. Karena kan Betul, action tuh kan betul, jadi betul. genre yang cukup langka di Indonesia kan sebenarnya Iya, kan. iya. Belum tentu kemudian setahun sekali itu belum tentu gitu. Iya. Aku cuma berharap bahwa tiap tahun tuh kayak bagaimana ya kita bisa membudayakan film action tuh sehingga penonton tuh pelan-pelan bisa jadi penonton regulernya film action Indonesia sebenarnya Iya. lebih ke situ. Jadi jangan sampai aja film-film berikutnya tuh putus di tengah jalan. Kalau misalnya memang kemarin kita punya misalnya 13 bom, Iya. hari ini kita punya Ikatan Darah, besok ada Ratu Malak, nyambung terus tuh. Iya, Kayak gitu betul. pengennya jadi biar kita tetap keisi terus, jadi orang-orang tuh semakin mulai mempercayai film action Indonesia gitu kan. Banyak banget orang-orang yang mungkin anggapannya tuh kayak ada memandang sebelah mata film action Indonesia sebenarnya Iya. gitu. Tapi hari ini tuh kualitas kita tuh benar-benar meningkat pesat dan kita juga benar-benar sebagai filmmaker tuh mempertahankan kualitas dan benar-benar pengen menghadirkan sesuatu yang seru dan memang ini nih dibikin dengan sangat-sangat serius gitu loh. Iya. Nah itu yang memang semoga lah kita film action tuh bisa bersanding dan berada di level yang sama dengan film-film drama komedi, horor komedi gitu-gitunya gitu. Jadi biar Benar. tetap ada film-film action Yes. berikutnya gitu. Betul banget. Makanya kalau ada film action kayak Ikatan Darah tonton aja udah buruan. Suka sekarang mah warganet itu suka banyak pertimbangan menonton tuh ya. Iya, orang tuh nonton film mau fun, seru gitu kan, melepas penat, nonton aja guys. Nonton aja santai. Tapi ini fun kok Iya, ini Ini fun. fun. Ini fun. Ini fun, tenang. Ini enggak yang depresif enggak. Enggak, Tapi ngomongin film action, pertanyaan menarik lagi nih, apa film action yang menurut kalian orang harus nonton? Ini referensi kalian. Punya nggak film action favorit yang kayaknya orang harus tahu dah atau harus nonton? Jangan sebut The Raid. Kalau aku, Ada ini nggak? jawaban aku yang nggak pernah berubah. Oke. Dari kecil aku suka banget nonton Charlie Angels. Oke, Jadi itu adalah a must watch movie karena ya itu cewek-cewek juga kan. Yes, betul. Jadi ya itu guys, kalau misalnya belum nonton atau mau nonton lagi ya silakan di rewatch. Baru nanti nonton Ikatan Darah. Charlie Angel. Iya kan? Pilihan yang menarik dan gua nggak expect bener itu harus disebut sih. Iya Instant klasik. Iya. Gimana Mas Tata? Apa? The Man Ada. from Nowhere. The Man from Nowhere. Oke, itu kan mau di remake Mas. Iya, Gila, itu film Korea yang mantep begitu. itu. Iya. Kegarap sama Kenji dan Tanigaki. Iya. Oh, Percaya gila. banget sih nggak Gila, sabar ya. hasilnya sih. Setuju gua, The Man from Nowhere. Iya, Itu iya. film tuh nggak tahu, Iya. itu film jadi salah satu film yang bener-bener nonton Won Bin beraksi itu kayak tersihir banget gitu. Iya, iya. Keren banget sih film itu. Iya, iya. Itu Setuju tuh, gua rekomendasi dulu nonton pas zaman DVD bajakan nih, sorry banget Bang. Sama lagi. Sama ya. Iya. Sorry banget nih, dulu kan susah ya kita nonton nyari-nyari kayak gitu. Terbatas kan. Terbatas. Sewa kan bisa sewa. Waduh, Enggak juga ya? susah.
Nggak semua judul ada, nggak semua judul ngomongin ada. tahun berapa sih? Enggak, Dekat kok, nggak terlalu jauh. Enggak lama, enggak lama. Oke. Ada lagi nggak referensi film kalian, nggak usah action deh. Maksud gue yang mungkin film yang menginfluence kalian sampai sekarang kalian ada di industri film. Asik. Kalau Gua selalu aku satu penasaran. semua film-filmnya Guy Ritchie. Oke, gue Terus suka yang tuh. kedua Trainspotting. Itu Trainspotting tuh jadi salah satu turning pointku kenapa aku pengen jadi filmmaker. Trainspotting ya. Trainspotting. Anjir gila. Danny Danny Boyle. Boyle. Yes. Wah itu udah film udah kayak dunia aku banget juga tuh. Iya. Nah Lost in Iya, Jakarta itu aku bikin juga karena Trainspotting itu salah satu yang salah satu influence inspirasi. ya. Oh. Iya. Menarik sih. Guy Ritchie setuju sih. Itu yang gua rasain juga sih kalau nonton film Mas Tata yang dulu tuh. Oh iya ya, ini ada feel-feel ke sana. Ya aku suka banget Karakternya, sama iya. sama film-film Iya, atau iya. mungkin film-film Inggris juga aku tuh suka semua Iya, gitu. Kayak film iya. hooligans gitu. Iya. Pokoknya Bener-bener. semua yang berbau soal Inggris tuh suka banget gitu. Gangsta sekali ya makanya. Iya. Setuju. Livia ada apa film-film yang menginfluence lo gitu? Aku sebenarnya film-film yang seringnya perempuan menjadi pemeran utamanya gitu. Oke. Karena kayak terakhir aku suka banget waktu di Endgame terus tiba-tiba kayak jagoan ceweknya pada kumpul. Oh iya. Itu aku langsung kayak ini film kesukaan gue langsung gitu. Betul. Siapa sih yang gak suka momen itu? Iya Bener. kan, jadi aku kayak wah gila keren banget. Jadi aku ya biasanya film-film dengan banyak perempuan yang kuat itulah film-film yang aku suka gitu loh. Iya. Dan ya salah satunya makanya tadi aku selalu ingat Charlie Angels ya karena itu gitu. Iya. Gak tau kenapa kayak rasanya tertransfer aja gitu dan Iya, akhirnya ternyata dikasih kesempatan untuk berperan Jadi- sebagai aktor yang salah satu tujuannya adalah menjadi wanita yang kuat juga di dalam film itu. Jadi lead. Nanti mungkin ada sutradara yang mau bikin sebuah sequel, terus katanya mau karakternya cewek semua. Nah coba deh Liv. Ya ini masa udah kontak Mas Tata. Ya. Cewek semua. Oke. Itu keren sih. Iya Iya. kan? Iya emang jagoan-jagoan cewek itu keren. Iya benar-benar dan jarang juga sih ya. Jarang, betul, Itu dia betul, makanya apalagi di film Indonesia itu dia makanya yang gua kangenin tuh kayak gitu sih. Emang harus dibanyakin sih. Iya. Semoga nanti diterusin. Ya Ratu Malaka juga kan nanti Iya. jagoannya akan Perempuan. jadi perempuan. Makanya gitu kan start dulu di Ikatan Darah. Start di Ikatan Darah nanti Mulai dulu, berikutnya, mulai. Heeh. Nggak boleh putus tuh. Boleh Tadi putus. ingat. Betul, Nggak boleh putus. betul. Bener-bener. Ada lagi. Ada lagi. Oke, seru banget nih dan mungkin ini sebelum menutup gua juga selalu bertanya ini sama teman-teman yang datang ke podcast ini. Kalian kan sekarang ngelihat perkembangan film Indonesia tadi udah disebutin udah maju banget, banyak penontonnya, tapi kan penontonnya juga sekarang makin banyak yang bisa beropini, berpendapat dan apapun itu gitu. Platformnya juga makin banyak kan sekarang, mereka bisa bersuara di mana aja gitu, bukan terbatas di satu bentuk medium aja. Sekarang semua punya sosial media gitu. Kalian gimana sih ngeliat fenomena banyak review, kritik dan ulasan yang banyak dilontarkan sama teman-teman penonton film gitu? Kalau aku sih enggak ya, maksudnya aku sudah harus siap untuk menghadapi perkembangan zaman dan salah satunya adalah bagaimana kemudian penonton itu mempunyai ruang untuk beropini gitu. Tapi kan juga memang sudah harus disadari bahwa karya film itu sejak kemudian dirilis ke publik itu adalah udah bukan lagi milik filmmakernya. Betul, Itu udah milik bersama ya. Iya. Jadi kayak mau caci maki, umpatan, pujian segala macam tuh itu udah jadi sesuatu yang mau nggak mau harus kita terima dan kita telan kan gitu kan. Jadi kayak di awal banget pas waktu Maghrib pertama tayang isinya semua komen tuh cacian semua. Iya. Itu aku stres sebenarnya gitu. Serius mas. Iya serius banget gitu. Karena satu sisi cacian, Iya. tapi satu sisi filmnya jalan, Iya, angkanya gitu. Jadi habis Bener. itu kan jadi kayak bingung, ini gimana nyikapin itu. Iya. Tapi begitu kemudian mulai kesini tuh kayak udah mulai terbiasa. Ya nggak apa-apa. Maksudnya harus diterima dengan legawa aja. Betul, Kalau kata betul. orang Jogja kan wes lah rapopo. ini ada waktunya. Memang justru harus disadari karena aku tuh selalu punya satu pernyataan bahwa once film ini udah rilis di publik, ini aku akan merasa bahwa ini filmku nggak oke. Kenapa nggak oke? Biar aku bisa menempa diri untuk masuk ke eksplorasi yang lebih tinggi lagi, lebih jauh lagi. Jadi buat aku cacian itu sudah biasa. Tapi betul. hanya tinggal bagaimana kemudian mengkoreksi dan mengevaluasi semua hal agar besok bisa sedikit mengurangi soal caciannya sebenarnya. Iya, betul. Tapi ke situ aja udah. Jadi Benar, benar. tantangan aja. Betul. Bijak sekali memang. Oh sangat. Nama tengahnya Siddhartha Bijak Tata. Aduh. Iya bagus juga Bracket tuh. berapa nih? 2.
Nah kalau Levi sendiri gimana pandangannya? Apalagi Levi kan mungkin bisa dibilang ya baru 2 film panjang gitu. Tapi sekarang kan iklim penontonnya udah wah gila-gila ya gitu. Ngelihat hal-hal begitu di media sosial gitu, gimana? Aku kurang lebih sama kayak Mas Atta, cuman jadinya sebenarnya gini, orang yang mereview film melalui platform apapun itu kan mereka adalah komentar yang sangat jujur, komentar tanpa filter. Kadang hal-hal kritik atau saran yang seperti itulah yang kadang tidak kita terima dari lingkungan terdekat kita. Jadi aku tetap melihat itu sebagai suatu hal yang membangun gitu. Benar. Bukan ya mungkin ada satu atau dua kata yang kadang menusuk gitu ya. Cuman ya itu bagian dari kritik yang memang harus kita sikapi secara bijaksana gitu loh. Jadi ya nggak apa-apa, itu suatu hal yang sangat wajar dengan perkembangan yang ada sekarang ini. Betul. Semoga nanti makin banyak yang nonton Ikatan Darah. Silakan kalian bisa nge-review apapun itu ya. Mencaci, memuji bebas, tapi nonton. Yang penting nonton dulu. Kalau nonton gimana mau komen kan? Mau komen nonton dulu. Itu yang penting sebenarnya. Jangan komen dulu. Benar. Itu yang ngeri itu, emang banyak kan kayak gitu soalnya. Komen aja dulu gitu, tapi dia belum nonton. Aduh, suka bingung gua. Seharusnya walaupun komen tetap harus bijaksana. Iya, benar. Aduh. Udahlah. Udah kebablasan Dar. Nggak apa-apa. Oke. Terakhir nih sebelum kita menutup, buat teman-teman yang belum nonton, apa yang harus dipersiapkan? Coba dong kasih sedikit wejangan. Yang harus dipersiapkan adalah membawa teman dan rekan yang banyak. Jadi biar bisa seru-seruan bareng. Karena banyak sekali kejutan di film Ikatan Darah yang tidak bisa dibayangkan kalau belum nonton filmnya. Gitu. Elemennya tuh elemen surprise-nya banyak banget. Nih bagus nih marketingnya. Karena ada momen yang kayak kita misalnya kita kayak gemes nih, kita nggak mungkin dong kalau nggak kenal kita pegang-pegang kayak aduh gitu, itu nggak mungkin kayak maaf mas. Nah enaknya nih satu row tuh keluarga gitu. Lo bawa anak sekolahan temennya gitu, ngerti nggak sih teman-teman sekolah. Jadi kita harus bisa, wih gila asik ya. Karena memang ini adalah tontonan bukan ya bebas sih, cuman kalau bareng-bareng lebih seru aja gitu. Ya benar sih, itu nggak bisa gue pungkiri, ini emang material nobar banget guys. Betul. Dan itu memang by design. Iya by design. Makanya emang sudah didesain juga nih film harus nobar. Menarik. Nggak apa-apa sih sebenarnya kalau kalian nggak kenal mau nyubit orang di sebelah, siapa tahu jadi kenalan. Jadi kenalan ya. Kalau kenalan ditampar kan. Ditampar. Oke, thank you banget nih Mas Atta, Livi sudah datang, dan jangan lupa Ikatan Darah tayang mulai 30 April di bioskop kesayangan kalian ya. Buat yang nanyain mana nih film action Indonesia nih, udah ada nih, udah dikasih tahu dari sekarang. Jadi nonton dah. Silakan ya lanjut, dan ya udah kita tunggu nanti film-film action selanjutnya dari Mas Atta dan juga film religi selanjutnya dari Livi. Tadi katanya mau religi. Iya. Livi yang soleh. Iya. Soleha dong, soleh laki. Oh iya soleha ya. Oke, thank you banget juga yang udah nonton podcast ini, dan terima kasih juga buat Catch Play yang jadi sponsor episode podcast kali ini. Dan ya udah, kalau begitu jangan lupa pokoknya Ikatan Darah 30 April di bioskop. Oke, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Thank you Mas Atta, thank you Livi. Thank you.